pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pesan Tuhan hari ini kepada kita ialah jangan pernah mau menolong Tuhan. Jangan pernah mau melakukan kebaikan dengan melanggar firman Tuhan yang lain. Itu pesannya hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini, supaya kami jangan melanggar firman Tuhan, karena kami mau melaksanakan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Lalu Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Amin. Saudara pemirsa, latar belakang ayat ini adalah di atas disebutkan ketika Musa melihat, ingat Musa itu seorang jenderal, seorang pangeran Mesir. Dia orang yang sangat terkenal di sana. Bahkan sebenarnya Firaun berencana untuk, kalau boleh, Musa yang menggantikan dia menjadi Firaun, karena dia anak angkat dari putri Firaun. Jadi katakanlah dia cucunya Firaun. Saudara pemirsa, ini akibat dari kesalahpahaman berpikir Musa.
yaitu dia ingin menolong umatnya dengan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan jangan membunuh. Sudah bisa katakan, oh, waktu itu ayat itu belum ada. Ayat itu memang belum ada, tetapi Alkitab katakan bahwa Taurat itu tertulis dalam loh hati kita. Jadi Musa sudah tahu bahwa membunuh orang itu jahat adanya, apalagi dia membunuh tanda kutip bangsanya sendiri. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua hari ini, para pemirsa sekalian, ingat betul, Tuhan menyanyikan kepadamu, Tuhan akan memberkati engkau, membuat engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Maka sudah mulai, kalau begitu cara mudah untuk mendapatkan uang ya dengan berjudi. Maka jatuhlah engkau ke dalam lubang jerat iblis. Jadi hati-hati sekali dalam hidup ini, karena saudara kemudian membayangkan, aduh kasihan ya, ada banyak janda-janda. Maka kemudian saudara ambil istri sampai 5-6 orang, itu sudah melanggar firman Tuhan. Alasannya tanda kutip mengasihi. Tapi kemudian engkau mengasihi tapi melanggar firman Tuhan yang melarang engkau untuk tidak boleh menikah lebih daripada 1 orang. Tolong dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Oke, sekarang kita sampai kepada akibatnya. Itu ayat yang kita baca tadi. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Akibat dari membunuh ialah dibalas mau dibunuh. Oh, tolong saudara sekalian, dengar juga firman Tuhan tentang Yakub. Yakub menipu ayah kandungnya sendiri. Aduh, saya tidak bisa kebayang itu saudara sekalian. Yang dia tipu juga saudara kembarnya sendiri yang bernama Esau. Padahal Tuhan sudah janjikan untuk dia, Yakub akan diberkati lebih daripada saudaranya Esau. Akibatnya apa? Dia menipu dibalas dengan tipuan. Berapa lama kemudian Musa dihukum oleh Tuhan? 40 tahun. Kenapa mesti 40 tahun? Waktu itu sebenarnya dia seperti dihukum seumur hidup. Jadi dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Sungguh-sungguh dengarkan dengan cermat dan jangan lupakan seumur hidup. Jadi Musa itu tadi membunuh orang dan kemudian dia justru dibongkar oleh orang yang dia pernah tolong. Jadi saudara sekalian, bila engkau sekarang saudara sekalian mengalami kehidupan yang air susu dibalas dengan air tuba, atau saya menggunakan istilah modern, air susu dibalas dengan sianida, racun sianida, kacang lupa akan kulitnya, atau kuaci lupa akan kulitnya, saudara sekalian, maka jangan engkau balas dendam. Engkau harus sadar benar-benar engkau harus sadar benar-benar saudara sekalian bahwa itu cara Tuhan untuk menolong engkau menjadi dewasa rohani. Yang kedua, mengapa dihukum 40 tahun? Karena Tuhan menunggu sampai Firaun tua tadi, yang kakeknya Musa meninggal dunia dan digantikan oleh Firaun yang sebaya dengan Musa. Bumbu-bumbunya katanya sih itu bekas pacarnya Musa yang jadi istri Firaun itu. Itu bumbu-bumbu film. Saudara boleh nonton ya di film Ten Commandment. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk menyadari benar hal itu. Jadi Tuhan seperti menghukum Musa begitu lama karena menunggu sampai ada jalan aman untuk Musa ke sana, kembali ke Mesir dan menyelamatkan umatnya. Yang 40 tahun lalu dia mau selamatkan melalui kekuatannya sendiri. Itulah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Jangan mau menjadi pahlawan sendiri.
Jangan mau mengerjakan sesuatu sendiri. Nanti terbalik. Nanti sudah putus asa kalau sudah dilupakan kacang oleh kulitnya dan air susu dibalas dengan racun sianida atau baygon oleh orang yang pernah sudah tolong. Saya bisa tersenyum hidup sampai sekarang karena saya sudah menang atas semuanya itu. Dan kalau saya sudah bisa menang, kakekmu ini sudah bisa menang, maka engkau pun bisa menang dalam hidupmu. Jadi tolong perhatikan ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jangan pernah mau kalah oleh pencobaan dari si jahat. Sekali lagi, tolong jangan mengikuti jalan pintas dalam hidup saudara sekalian. Jalan pintas itu sangat berbahaya dan biasa jalan pintas itu di sana engkau akan diterkam oleh singa. Ya. Bisa singa judi, bisa singa tadi mencelakakan orang seperti Musa. Nah, tolong engkau menang dan hari ini jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat dan taat akan firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Tolong kami untuk tidak meneladani hal yang tidak benar dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin melaksanakan firman Tuhan dengan tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak melakukan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dengan melanggar bagian firman Tuhan yang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.